Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Dia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, pada kesempatan yang lalu Ustaz telah menjelaskan sedikit untuk mudah di dalam mengambil dan atau mengetahui pokok masalah apabila dalam suatu keadaan di mana ahli waris bercampur antara ashabul furud, kelompok pertama, yaitu setengah, seperempat dan seperdelapan, dengan kelompok kedua 2/3, sepertiga dan seperenam, maka diperlukan kaidah untuk mengetahui pokok masalah. Kaidah yang pertama adalah apabila dalam suatu keadaan sahibul fard itu mendapatkan setengah yang merupakan kelompok pertama bercampur dengan salah satu dari kelompok kedua, bercampur dengan salah satu dari kelompok kedua, yaitu 2/3, sepertiga dan seperenam, salah satunya atau semuanya bercampur dengan kelompok kedua, maka pokok masalahnya adalah 6. Ketika setengah bagian untuk sahibul fard itu bercampur dengan kelompok kedua, salah satunya atau seluruhnya, kelompok kedua adalah 2/3 yang mendapatkan 2/3, sepertiga dan seperenam, maka pokok masalahnya 6. Pokok masalahnya adalah 6. Kemudian yang kedua, apabila dalam satu keadaan sahibul fard itu mendapatkan seperempat, yang merupakan kelompok pertama, yang mendapatkan seperempat dari kelompok pertama bercampur dengan kelompok kedua, bercampur dengan kelompok kedua, salah satunya dari kelompok kedua atau seluruhnya, kelompok kedua, 2/3, sepertiga dan seperenam, maka pokok masalahnya 12. Pokok masalahnya 12. Jika sahibul fard seperempat, mendapatkan seperempat yang merupakan kelompok pertama bercampur dengan kelompok kedua, salah satunya atau seluruhnya, maka pokok masalahnya adalah 12. Jadi kalau yang pertama tadi setengah bercampur dengan kelompok kedua, maka pokok masalahnya 6. Sedangkan kaidah yang kedua, sahibul fardnya itu seperempat bercampur dengan kelompok kedua, salah satunya atau seluruhnya, maka pokok masalahnya adalah 12. Kemudian yang ketiga, apabila dalam satu keadaan sahibul fard, sahibul fard itu 1/8,
yang merupakan kelompok pertama ini bercampur dengan kelompok kedua, ya, salah satunya atau seluruhnya dari kelompok kedua, maka pokok masalahnya adalah 24. Kalau yang pertama tadi, ya, setengah bercampur dengan kelompok kedua, ya, maka pokok masalahnya 6. Yang kedua, kaidah kedua, apabila 1/4 itu bercampur dengan kelompok kedua, ya, salah satunya atau seluruhnya, maka pokok masalahnya ada 12. Kalau yang ketiga, kaidah yang ketiga, jika sahibul fardnya itu adalah 1/8 bercampur dengan kelompok kedua, ya, maka ya pokok masalahnya itu adalah 24. Ya. Bila setengah ya bercampur dengan kelompok kedua, maka dia adalah 6. 1/4 jika bercampur dengan kelompok kedua, ya, maka pokok masalahnya adalah 12. Yang ketiga, ya, 1/8 jika bercampur dengan kelompok kedua, maka pokok masalahnya adalah, ya, 24. Ya. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, jadi ini kaidah yang perlu diingat supaya mudah bagi kita untuk mengambil mencari pokok masalah. Ya, kemarin kita sudah berbicara sedikit tentang masalah tashih. Ya, tentang masalah tashih, maka untuk memahami rincian pentashihan pokok masalah, maka kita harus mengetahui koneksi dengan 4 istilah perhitungan. Ya, kita mengetahui koneksinya dengan 4 istilah perhitungan. Keempatnya adalah at-tamatsul, at-tadakhul, at-tawafuq, dan at-tabayun. Ya. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, ya, bahwa sebelumnya Ustaz telah menyebutkan bahwa tashih dalam bahasa Arab ini berarti menghilangkan penyakit. Sedangkan menurut ulama ilmu faraid, tashih itu adalah mewujudkan jumlah yang kurang dari bagian setiap ahli waris tanpa pecahan dalam pembagiannya. Mewujudkan jumlah yang kurang dari bagian setiap ahli waris tanpa pecahan dalam pembagiannya. Nah, ketika berbicara tentang masalah tashih ini, maka kita memahami tentang koneksinya dengan 4 istilah. Yaitu istilah yang pertama adalah at-tamatsul. At-tamatsul dalam bahasa Arab diartikan dengan at-tasyabuh, yakni sama bentuknya. Sedangkan menurut ulama faraid adalah sama dalam jumlah, ya, sama dalam nilai. Yang satu tidak lebih banyak atau lebih sedikit dari yang lainnya. Ya, ya, at-tamatsul, ya, artinya sama bentuknya, sama dalam jumlah, sama dalam nilai. Misalkan angka 3 berarti sama dengan 3, 5 sama dengan 5. Nah, ini disebut dengan at-tamatsul. Kemudian yang kedua, istilah yang kedua adalah at-tadakhul. Ya, at-tadakhul. At-tadakhul ini dalam bahasa Arab berarti dari kata dakhala, artinya masuk, lawan dari keluar. Sedangkan menurut ulama faraid, at-tadakhul itu adalah pembagian angka yang besar. Pembagian angka yang besar oleh angka yang lebih kecil. Sehingga dari pembagian itu tidak ada lagi angka atau jumlah yang tersisa. Ya, at-tadakhul menurut ulama faraid adalah pembagian angka yang besar
oleh angka yang lebih kecil, sehingga dari pembagian itu tidak ada lagi angka atau jumlah yang tersisa. Ya, pembagian angka yang besar oleh angka yang lebih kecil, sehingga dari pembagian itu tidak ada lagi angka atau jumlah yang tersisa. Misalnya angka 8 dengan angka 4. Iya. Iya, pembagian angka yang besar, angka besarnya adalah 8 oleh angka yang lebih kecil yaitu 4. Sehingga dari pembagian itu tidak ada lagi angka atau jumlah yang tersisa, tidak ada. Dari pembagian itu yang tersisa. Angka 18 dengan angka 6. Angka 27 dengan angka 9. Nah, ini disebut dengan at-tadakhul, yaitu pembagian angka yang besar oleh angka yang lebih kecil, sehingga dari pembagian itu tidak ada lagi angka atau jumlah yang tersisa. Ini disebut dengan at-tadakhul. Sedangkan at-tawafuq dalam bahasa Arab itu artinya bersatu. Sedangkan menurut istilah ilmu faraid ialah setiap dua angka, at-tawafuq adalah setiap dua angka yang dapat dibagi angka ketiga. Yang dapat dibagi angka ketiga. Sehingga menurut mereka di antara kedua bilangan itu ada tadakhul. At-tawafuq adalah setiap dua angka yang dapat dibagi angka ketiga, sehingga menurut mereka di antara kedua bilangan itu ada tadakhul. Misalnya angka 8 dengan 6, keduanya dapat dibagi oleh angka kedua, angka 2. Ya, angka 8 dengan 6 keduanya dapat dibagi oleh angka 2. Kemudian contohnya lagi angka 12 dengan angka 30. Ya, sama-sama dapat dibagi oleh angka 6. Angka 12 dengan angka 30 sama-sama dapat dibagi oleh angka 6. Kemudian angka 8 dengan 20 sama-sama dapat dibagi oleh angka 4. Ya, sama-sama dapat dibagi oleh angka 4. Nah, ini disebut dengan at-tawafuq. Kemudian tentang at-tabayun, at-tabayun dalam bahasa Arab berarti taba'ud, yakni saling berjauhan atau saling berbeda. Sedangkan menurut kalangan ulama faraid, at-tabayun ini adalah setiap bilangan yang satu dengan lainnya tidak dapat membagi dan tidak pula dapat dibagi oleh bilangan lain, itu bilangan ketiga. At-tabayun menurut kalangan ulama ilmu faraid adalah setiap bilangan yang satu dengan lainnya tidak dapat membagi dan tidak pula dapat dibagi oleh bilangan lain. Ya, at-tabayun menurut ulama ilmu faraid adalah setiap bilangan yang satu dengan lainnya tidak dapat membagi
dan tidak pula dapat dibagi oleh bilangan lain, bilangan ketiga. Ya, misalnya angka 7 dengan angka 4, angka 8 dengan 11, angka 5 dengan 9. Nah, untuk mengetahui secara tepat pengertian tabayun, kita bandingkan pengertiannya dengan istilah lain. Apabila angka besar dibagi angka yang lebih kecil, maka kedua bilangan itu tadakhul. Apabila angka yang besar dibagi angka yang lebih kecil, maka kedua bilangan itu tadakhul. Apabila angka yang besar tidak dapat dibagi angka yang kecil, tetapi dibagi dengan angka yang lain, maka kedua bilangan itu adalah tawafuq. Apabila suatu angka tidak dapat dibagi oleh bilangan lain, maka disebut dengan tabayun. Ya, tetapi apabila kedua bilangan itu sama, maka di antara kedua bilangan tersebut adalah mutamathilain. Nah, cara mentashih pokok masalah setelah kita ketahui dengan baik makna-makna at-tamasul, at-tadakhul, at-tawafuq dan at-tabayun, maka kita perlu mengetahui kapan kita dapat atau memungkinkan untuk mentashih pokok masalah dan apa tujuannya. Pada hakikatnya kalangan ulama faraid tidak mau menerima permasalahan pembagian waris kecuali dengan angka-angka yang pasti. Maksudnya tanpa pecahan. Hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan keadilan yang optimal dalam pembagian tersebut. Selain itu, untuk mewujudkan keadilan mereka, untuk mewujudkan keadilan, mereka berusaha mengetahui jumlah bagian yang merupakan hak setiap ahli waris, sehingga tidak mengurangi ataupun menambahkan. Hal ini merupakan satu perhatian yang sangat baik dari para ulama faraid dalam usaha mereka mewujudkan kemaslahatan yang menyeluruh sebagaimana yang dikehendaki oleh ad-dinul Islam. Cara pentashihan yang biasa dilakukan para ulama faraid sebagai berikut. Langkah yang pertama, melihat bagian setiap ahli waris dan jumlah per kepala. Bila jumlah per kepala setelah dibagi cocok dan pas dengan jumlah bagian setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya, maka inilah yang sempurna dan sangat diharapkan. Namun bila jumlah per kepalanya jauh lebih sedikit dari jumlah bagian ahli waris yang ada, jumlah pokok masalahnya sudah habis, tetapi ada ahli waris yang belum mendapatkan bagian, maka kita harus melihat apakah ada kecocokan di antara kedua hal itu ataukah tidak. Bila ada kesesuaian antara bagian setiap ahli waris dengan jumlah per kepalanya, maka setiap anak berhak mendapat bagian sesuai jumlah per kepalanya dengan cara mengalihkan jumlah per kepala dengan pokok masalah atau dengan mengaulkannya. Misalnya 4 anak perempuan, 4 anak perempuan dan bagiannya 2/3 dari 6.
berarti 4. Maka ada kesamaan, sebab setiap anak mendapat bagian 1. Adapun bila terjadi mubayanah, ada selisih, maka kalikan jumlah perkapalannya dengan pokok masalah. Adapun bila terjadi mubayanah, ada selisih, maka kalikan jumlah perkepalanya dengan pokok masalah atau dengan mengaulkannya. Maka hasil dari perkalian itu yang menjadi pokok masalah sebenarnya. Ya, maka hasil dari perkalian itu yang menjadi pokok masalah sebenarnya. Inilah yang disebut dengan pentashihan pokok masalah oleh kalangan ulama faraid. Sedangkan mengenai bagian untuk mengalihkan pokok masalah atau mengaulkan dengan tujuan mentashi pokok masalah, oleh ulama faraid disebut dengan juz'us saham. Maksudnya sebagai bagian khusus yang berkaitan dengan setiap bagian pada pokok masalah. Untuk memperjelas masalah ini, perlu dikemukakan contoh kasus, ya, untuk bisa memahaminya. Seseorang wafat dan meninggalkan 4 anak perempuan. Ya, meninggalkan 4 anak perempuan, kemudian meninggalkan ibu, ayah, dan 3 cucu perempuan keturunan anak laki-laki. Maka pembagiannya sebagai berikut. Pokok masalahnya dari 6. Bagian keempat anak perempuan ialah 2/3. Berarti 4 bagian. Sang ayah 1/6, berarti 1 bagian. Dan sang ibu juga 1/6, berarti 1 bagian. Sedangkan 3 cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki tidak mendapat bagian, mahjub, karena anak pewaris lebih dari 2 orang. Ya, yaitu anak perempuannya itu lebih dari 2 orang. Ya. Dalam contoh ini kita lihat jumlah anak perempuan ada 4, dan bagian yang mereka peroleh juga 4. Karena itu tidak lagi memerlukan pentashihan pokok masalah, sebab bagian yang mesti dibagikan kepada mereka, keempat anak perempuan itu, tidak lagi memerlukan pecahan-pecahan, sehingga dalam pembagiannya akan dengan pas dan mudah. Ya, sehingga dalam pembagiannya akan dengan, ya, pembagiannya itu pas dan mudah. Setiap anak menerima 1 bagian. Contoh lain yang at-tamasul, seseorang wafat dan meninggalkan ibu, 2 saudara perempuan seibu, dan 4 saudara kandung perempuan. Maka pembagiannya adalah pokok masalahnya dari 6, kemudian diaulkan menjadi 7. Bagian ibu 1/6, berarti 1 bagian. Kemudian bagian kedua saudara perempuan seibu 1/3, berarti 2 bagian. Sedangkan bagian keempat saudara kandung, ya, sedangkan bagian keempat saudara kandung perempuan adalah 2/3, yang berarti 4
Bila kita perhatikan baik-baik contoh ini, kita lihat bahwa pokok masalahnya tidak memerlukan pentashihan, sebab jumlah per kepalanya sesuai dengan jumlah yang dibagikan. Bagi kedua saudara perempuan seibu, yaitu 2 bagian, maka setiap orang itu mendapatkan 1 bagian. Bagi keempat saudara kandung perempuan 4 bagian. Ya, bagi keempat saudara kandung perempuan 4 bagian, maka setiap orang mendapat 1 bagian. Ya, berarti kesesuaian pembagian tersebut tidak memerlukan pentashihan pokok masalah. Dengan demikian, tahulah kita bahwa contoh masalah tersebut cenderung bernisbat pada at-tamasul. Kemudian contoh masalah yang at-tawafuq. Seseorang wafat dan meninggalkan 8 anak perempuan, ibu dan paman kandung. Maka pembagiannya adalah pokok masalahnya dari 6. Bagian ke-8 anak perempuan 2/3. Berarti 4 bagian. Ibu 1/6 berarti 1 bagian. Dan sisanya, ya, 1 bagian adalah bagian paman kandung sebagai asobah. Kita lihat dalam contoh ini ada at-tawafuq antara jumlah per kepala anak perempuan dengan jumlah bagian yang mereka peroleh, yaitu 2. Angka 2 itulah yang menurut istilah ulama faraid sebagai bagian dari bagian juz'us sahm. Kemudian bagian dari bagian itu dikalikan dengan pokok masalah, yakni angka 6. Maka 2 kali 6, maka 2 kali 6 adalah 12. Itulah tashi pokok masalah. Misal lain, seseorang wafat dan meninggalkan suami. Ya, meninggalkan suami, 6 saudara kandung perempuan dan 2 orang saudara laki-laki seibu. Maka pembagiannya adalah pokok masalahnya dari 6, kemudian diaulkan menjadi 9. Ya. Bagian suami setengah, berarti 3 bagian. Sedangkan bagian ke-6 saudara kandung perempuan 2/3. Ya, berarti 4 bagian. Dan bagian kedua saudara laki-laki seibu 1/3, berarti 2 bagian. Dalam contoh ini kita lihat ada tawafuq antara jumlah bagian yang diterima para saudara kandung perempuan dengan jumlah per kepala mereka, yaitu 2. Kemudian kita ambil separuh jumlah per kepala mereka, berarti 3. Dan kita kalikan dengan pokok masalah setelah diaulkan, yakni angka 9. Berarti 3 kali 9 adalah 27. Hasil dari perkalian itulah yang akhirnya menjadi pentashihan pokok masalah. Setelah pentashihan, maka pembagiannya seperti berikut. Suami mendapat 9 bagian, ke-6 saudara kandung perempuan mendapatkan 12 bagian, dan kedua saudara laki-laki seibu mendapatkan 6 bagian. Ya, 9 tambah 12 tambah 6 sama dengan 27. Contoh lain, seseorang wafat dan meninggalkan suami, anak perempuan, 3 cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki.
dan saudara kandung laki-laki. Maka pembagiannya adalah pokok masalahnya dari 12. Bagian suami 1/4 berarti 3 bagian. Bagian anak perempuan 1/2 berarti 6 bagian. Dan bagian cucu perempuan keturunan anak laki-laki 1/6 sebagai penyempurna 2/3 berarti 2 bagian. Dan bagian saudara kandung laki-laki 1 bagian. 1 bagian sisanya sebagai asaba bi nafsihi. Maka bila kita lihat antara bagian cucu perempuan keturunan anak laki-laki dengan jumlah per kepala mereka, yakni 2 dengan 3, ada tabayun, ada perbedaan. Karenanya kita kalikan angka 3 dengan pokok masalahnya, yakni 3 kali 12 adalah 36. Maka angka 36 itu berarti pokok masalah hasil pentashihan. Jadi berbicara tentang masalah pentashihan ini, maka kita harus benar-benar memahami dari istilah-istilah yang sangat terkait sekali dengan pentashihan ini, yaitu istilah perhitungan di sini adalah at-tamatsul, kemudian at-tadakhul, at-tawafuq dan at-tabayun. Ini sangat terkait sekali di dalam masalah pentashihan. Kemudian berbicara tentang masalah munasakhat. Munasakhat. Di dalam bahasa Arab, munasakhat ini berarti memindahkan dan menghilangkan. Misalnya dalam kalimat nasakhtul kitab yang bermakna saya menukil, memindahkan kepada lembaran lain. Nasakhat asy-syamsu ad-dillah, yang mana artinya adalah sinar matahari menghilangkan bayang-bayang. Nah, makna yang pertama adalah memindahkan, menukil. Nah, ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Jasiyah ayat 29, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami telah menyuruh, mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Sedangkan makna yang kedua ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 106, yang maknanya kira-kira ayat mana saja yang kami nasakhkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Adapun al-munasakhat, menurut istilah ulama faraid, adalah meninggalnya sebagian ahli waris. Al-munasakhat adalah meninggalnya sebagian ahli waris sebelum pembagian harta waris, sehingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya yang lain. Bila salah seorang ahli waris meninggal sedangkan ia belum menerima hak warisnya karena memang belum dibagikan, maka hak warisnya berpindah kepada ahli warisnya. Karena di sini akan timbul suatu masalah yang oleh kalangan ulama faraid dikenal dengan sebutan al-jami'ah. Al-munasakhat
Ya, ya Ustaz ulangi kembali secara istilah ulama ilmu faraid, ulama faraid, bahwasanya al-munasakhat adalah meninggalnya sebagian ahli waris sebelum pembagian harta waris, sehingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya yang lain. Ya, bila salah seorang ahli waris meninggal sedangkan ia belum menerima hak warisnya karena memang belum dibagikan, maka hak warisnya berpindah kepada ahli warisnya. Karenanya di sini akan timbul suatu masalah yang oleh kalangan ulama faraid dikenal dengan sebutan al-jami'ah. Al-munasakhat mempunyai 3 macam keadaan. Keadaan pertama, sosok ahli waris yang kedua adalah mereka yang juga merupakan sosok ahli waris yang pertama. Dalam kasus ini masalahnya tidak berubah dan cara pembagian warisnya pun tidak berbeda. Misalnya ada seseorang wafat dan meninggalkan 5 orang anak. Kemudian salah seorang dari kelima anak itu ada yang meninggal, tetapi yang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris kecuali saudaranya yang 4 orang. Maka seluruh harta waris yang ada hanya dibagikan kepada keempat anak yang tersisa, seolah-olah ahli waris yang meninggal itu tidak ada dari awalnya. Ini keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, para ahli waris dari pewaris yang kedua adalah sosok ahli waris dari pewaris pertama. Namun ada perbedaan dalam hal jauh dekatnya nasab mereka terhadap pewaris. Misalnya, seseorang mempunyai 2 orang istri. Dari istri yang pertama mempunyai keturunan seorang anak laki-laki. Ya, mempunyai keturunan seorang anak laki-laki. Sedangkan dari istri kedua mempunyai keturunan 3 anak perempuan. Ketika sang suami meninggal, berarti ia meninggalkan 2 orang istri dan 4 anak. Ya, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian salah seorang anak perempuan itu ya meninggal sebelum harta waris peninggalan ayahnya dibagikan. Salah seorang anak perempuan itu meninggal sebelum harta waris peninggalan ayahnya dibagikan. Maka ahli waris anak perempuan ini adalah sosok ahli waris dari pewaris pertama. Ya. Namun dalam kedua keadaan itu terdapat perbedaan dalam hal jauh dekatnya nasab kepada pewaris. Pada keadaan yang pertama, ya meninggalnya ayah, anak laki-laki menduduki posisi sebagai anak. Tetapi dalam keadaan yang kedua, meninggalnya anak perempuan, anak laki-laki terhadap yang meninggal berarti merupakan saudara laki-laki seayah. Ya, saudara laki-laki seayah. Dan yang perempuan sebagai saudara kandung perempuan. Jadi dalam hal ini pembagiannya akan berbeda dan mengharuskan kita untuk mengamalkan suatu cara yang disebut oleh kalangan ulama faraid sebagai masalah al-jami'ah.
Keadaan yang ketiga, para ahli waris dari pewaris kedua bukan ahli waris dari pewaris pertama, atau sebagian ahli warisnya termasuk sosok yang berhak untuk menerima waris dari dua arah. Keadaan ketiga, para ahli waris dari pewaris kedua, bukan ahli waris dari pewaris pertama, atau sebagian ahli warisnya termasuk sosok yang berhak untuk menerima waris dari dua arah, yakni dari pewaris pertama dan pewaris kedua. Dalam hal seperti ini, kita juga harus melakukan teori al-jama'iyah, sebab pembagian bagi tiap-tiap ahli waris yang ada berbeda dan berlainan. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, mungkin sampai di sini saja penjelasan Ustaz. Insyaallah nanti ke depan Ustaz akan lanjutkan kembali tentang sedikit rincian dari amaliyah munasakhat. Amaliyah munasakhat ini. Jadi mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan tentang pembahasan dari at-tashih dan juga al-munasakhat. Bila ada kebaikannya datangnya dari Allah SWT, dan bila ada keburukannya itu datangnya dari diri Ustaz sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.